Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Febrianti dari kelas 3B Prodi Administrasi Negara. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang permasalahan dalam etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Nah, yang pertama ada transparansi. Tiga aspek penting dalam transparansi publik yaitu ada: yang pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Yang kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga ada berlakunya prinsip checks and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif. Selanjutnya ada transparansi dalam good governance. Yang kedua ada LKHPN. Apa sih LKHPN itu? Selanjutnya, efektivitas mengungkap tindak pidana korupsi melalui laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LKHPN. Yang pertama, mengungkap tindak pidana korupsi dari harta kekayaan penyelenggaraan negara fantastis yang dilaporkan. Yang kedua, mengungkap tindak pidana korupsi dari harta kekayaan yang tidak dilaporkan. Yang ketiga, pengawasan penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada studi kasus, disimak videonya ya. Lalu apa informasi terbaru dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari rekan kami di sana, Anggia Eboni? Boni, laporan terbaru. Ya, selamat siang Alfat, Sira, dan pemirsa. Hari ini mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjalani sidang vonis atas kasus korupsi yang menjeratnya, yakni kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19, di mana sidang tadi berlangsung siang hari sejak pukul 11 hingga 2 siang. Sore ini sudah selesai dan majelis hakim tadi sudah menjatuhkan vonis kepada Juliari, yakni hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nah, hukuman atau vonis yang diputuskan oleh hakim ini lebih berat dari tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni hukuman penjara selama 11 tahun. Kemudian selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Juliari untuk membayar uang pengganti senilai sekitar 14,59 miliar. Apabila tidak dibayarkan selama waktu 1 bulan, maka harta benda Juliari bisa disita, dan jika tidak mencukupi, maka Juliari nantinya bisa menjalani masa hukuman tambahan selama 2 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman mencabut
hak politik atau hak dipilih dari Juliari Peter Batubara selama 4 tahun, terhitung dari masa hukuman pidana pokok selesai. Nah, tadi ada sejumlah hal yang disampaikan oleh pihak majelis hakim yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan vonis terhadap Juliari. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan. Juliari ini dinilai tindakannya tidak kesatria. Dia ibaratnya ia berani bertindak tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bahkan ia juga menyangkal perbuatannya seperti yang kita ketahui pada sidang pledoi sebelumnya 9 Agustus lalu. Juliari ini sempat membantah bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi dan bahkan ia juga meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari segala tuntutan jaksa. Sementara untuk yang meringankan adalah ia belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Sementara demikian, Alfat. Kesimpulannya adalah, dilihat dari perspektif etika administrasi publik, kasus ini merupakan pelanggaran etika berat karena telah melanggar aturan dan standar dalam menjalankan fungsi pemerintahan.